Bikin skrip itu nggak asal nulis aja, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Bicarain skrip atau skenario itu merupakan hal yang cukup krusial, dan tentu pengaruhnya akan besar banget untuk karyamu. Mungkin sebagian dari kamu belum paham betul gimana sih cara nulis skrip itu yang benar. Oleh karena itu, dalam video ini saya bakalan bahas mengenai 7 tips dalam penulisan skrip. Pertama, buat dulu alurnya. Ceritanya secara keseluruhan kamu gambarkan terlebih dahulu. Jangan langsung masuk ke dalam tahap penulisan scene per scene-nya. Tapi kamu buat dulu alur secara keseluruhannya. Kamu bisa coret-coret alurnya itu di kertas atau digambar di buku tulis, terserah kamu, senyamannya aja. Tujuannya agar kita tahu ceritanya secara garis besar itu seperti apa, yang tentunya akan menjadi panduanmu saat menulis sebuah adegan nantinya. Jadi ketika kamu menentukan untuk menulis sebuah adegan, itu tidak mengarah kemana-mana yang di luar dari garis besar ceritamu itu. Nah, kalau kita nggak pakai garis besar, seringnya terjadi itu adalah nulis adegan udah keasikan nih, jadi ngacau kemana-mana. Kamu bisa gunakan yang namanya 3-act structure. 3-act structure ini membagi ceritamu menjadi 3 babak. Dan di setiap babaknya itu nanti ada beat-beatnya sendiri. Nah, kelihatannya saya bakalan bahas hal ini secara detail di video lainnya. Kalau dibahas di sini akan menjadi terlalu panjang. Intinya, kamu harus punya dulu alur atau garis besar cerita yang jelas. Kedua, bicarain karakter. Karaktermu harus jelas sebelum kamu nulis skrip. Paling tidak, kamu ketahui needs dan wants-nya itu apa. Needs itu adalah kebutuhan dia, sedangkan wants itu adalah keinginan dari karakternya itu apa. Setelah itu, kamu bisa tentukan juga kelebihan dan kelemahan dari karaktermu itu apa. Dapatkan dulu gambarannya, baru kamu bisa masuk ke dalam penulisan skrip. Karena kalau udah dapatkan poin-poinnya, akan lebih mudah untuk menentukan adegan seperti apa yang bakalan kamu buat. Dan menentukan juga apa sih keputusan yang bakal diambil dari karakter tersebut dalam kondisi yang kamu buat. Buat poinnya nggak perlu banyak-banyak, cukup 1-3 poin aja. Itu udah cukup kuat untuk menentukan apa sih yang bakalan dilakukan oleh si karakter ini nantinya. Biasanya seiring dengan perkembangan skripmu, sambil ditulis akan ada tambahan-tambahan dalam hal-hal ini. Entah dari kelebihan atau kelemahan, atau needs dan wants-nya itu bisa ada perubahan. Tapi kamu harus punya dulu beberapa poin kuat di awal sebelum kamu masuk ke dalam penulisan skrip. Ketiga, kamu wajib banget cari referensi. Sebelum menulis skrip, kamu harus tahu dulu referensi dari ceritamu ini mau seperti apa. Lah, nanti cari referensi, hasilnya hampir serupa dong dengan referensi tersebut. Begini, menurut buku Save the Cat dari Blake Snyder, disampaikan bahwa tidak ada karya yang original, tidak ada ide yang original. Semua ide itu adalah percampuran antara ide-ide yang udah ada, antara cerita-cerita yang udah tersebar di masyarakat. Oleh karena itu, penting banget buat kamu untuk memiliki referensi. Bisa saja dari beberapa referensi, misal dari 3, kamu ambil 1 untuk bagian awalnya, 1 lagi untuk bagian tengahnya, dan 1 lagi untuk bagian endingnya. Kurang lebih ilustrasinya seperti itu. Jadi tinggal comot-comot aja untuk referensinya, kamu gabungkan dengan ide-ide yang udah kamu miliki. Karena kalau nggak ada referensi itu, dari pengalaman saya akan membuat yang namanya writer's block atau kebuntuan saat menulis. Jadi sebaiknya kamu cari dulu referensimu sebelum masuk ke dalam penulisan. Keempat, buatlah yang namanya backstory. Backstory itu apa? Backstory itu adalah sebuah cerita yang terjadi jauh sebelum dari cerita yang kamu buat sekarang. Kurang lebih itu kenapa kok bisa ada ceritamu yang sekarang ini. Itu adalah backstory-nya. Backstory ini biasanya akan dituliskan secara per karakter. Jadi misal ada 2 karakter, ya sebaiknya kamu tuliskan backstory dari karakter A dan karakter B, seperti itu. Dimana akhirnya mereka berdua ini bisa dipertemukan di dalam ceritamu yang sekarang, di dalam timeline ceritamu yang sekarang. Kenapa kok penting? Backstory ini bisa dijadikan sebagai acuan. Acuan untuk mengambil keputusan dari karaktermu, atau adegan-adegan apa yang bakalan dibuat pada scene-scene selanjutnya. Jadi wajib untuk bikin backstory-nya ya. Yang kelima, berikan dirimu waktu. Menulis skrip itu nggak bisa dipaksakan atau terlalu cepat, karena ide itu kadang muncul di saat-saat yang justru tidak terduga. Jadi daripada kamu memaksakan dalam 1 hari harus jadi, mending kamu bagi-bagi ke dalam beberapa hari atau beberapa saat waktu yang telah kamu tentukan, agar ide-ide baru itu terus bermunculan. Ada orang yang bilang dalam sehari udah bisa jadi sebuah skrip. Ya bisa sih bisa, cuman tapi secara kualitas bagaimana?
pasti banyak yang miss dari skrip itu. Jadi sebaiknya kamu siapkan aja waktu beberapa saat untuk menulis skrip. Pemberian waktu yang semakin banyak juga membuatmu bisa mengkaji ulang skripmu ini kurangnya di mana, bisa tanya ke orang lain, skripnya ini masuk akal apa enggak, dan sebagainya. Pemberian waktu itu akan sangat menguntungkan. Yang keenam, wajib gunakan standar penulisan yang tepat, khususnya pada font. Font yang tepat untuk menulis skrip itu adalah Courier. Biasanya font ini sudah terinstall di aplikasi di desktop atau PC-mu. Font Courier ini kalau ditarik mundur ke dalam sejarah, ini merupakan font yang diinstal atau digunakan pada mesin ketik. Nah, kenapa kok akhirnya bisa digunakan ke dalam penulisan skrip? Karena pada zaman dahulu, skrip itu kan ditulis dengan mesin ketik, sehingga banyak banget yang menggunakan font ini. Dan akhirnya font ini pun yang digunakan untuk menulis skrip hingga sekarang. Jadi pastikan penggunaan fontmu itu sudah tepat agar sesuai dengan standar penulisan skrip yang profesional. Ketujuh, dalam menulis skrip harus pertimbangkan juga sumber daya. Nggak semua orang memiliki akses atau sumber daya yang tak terbatas terhadap sebuah pengambilan gambar atau eksekusi di lapangan nantinya. Saya nggak tahu gimana kapasitas dirimu masing-masing dalam melakukan eksekusi. Pokoknya sesuaikan aja dengan kapasitas eksekusimu seperti apa. Jangan terlalu memaksakan sebuah scene yang memang secara eksekusi itu akan sulit untuk dilakukan oleh dirimu atau timmu. Gunakan aja scene-scene yang memang secara eksekusi itu jauh lebih mudah dan masuk akal untuk dirimu masing-masing. Gimana scene yang masuk akal itu, kamu yang bisa jawab sendiri karena saya tidak tahu gimana kondisimu. Karena percuma bikin scene yang bagus banget, bikin script yang tebel banget, kalau ujung-ujungnya nggak bisa buat kamu eksekusi sendiri. Apalagi eksekusinya susah dan hasilnya cenderung fail. Memang ceritanya bagus, tapi secara eksekusi kalau nggak bagus, juga nggak bisa menghasilkan karya yang bagus. Oleh karena itu, penting juga untuk mempertimbangkan hal-hal ini. Apalagi biasanya akan berhubungan dengan yang namanya biaya. Dan itulah ketujuh tips dalam menulis skrip. Biar gak ketinggalan ilmu-ilmu terbaru, kamu boleh klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Kalau ada pertanyaan, silahkan jawab di komen. Sampai bertemu di konten selanjutnya, semoga bisa bermanfaat dan terima kasih.